Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 anak yang cerdas. Selamat datang di channel YouTube Pak Ridwan. Apa kabar nih anak-anak yang cerdas? Pak Ridwan berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat belajar bersama Pak Ridwan. Nah, pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tema 7, peristiwa dalam kehidupan, pada subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, dan kita sudah sampai pada pembelajaran pertama. Baik anak-anak yang cerdas, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, jangan lupa berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian semua diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran pada hari ini. Baik anak-anak yang cerdas, mari kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak yang cerdas, coba perhatikan kedua gambar berikut ini. Gambar pertama menunjukkan buah cengkih sebelum dikeringkan. Sedangkan gambar kedua menunjukkan buah cengkih setelah dikeringkan. Cengkih merupakan salah satu rempah-rempah yang begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Anak-anak yang cerdas, tahukah kalian mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat tinggi. Seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Harga rempah-rempah semahal emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan-penjelajahan samudra dan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya rempah-rempah. Anak-anak yang cerdas, tahukah kalian manfaat cengkih? Manfaat cengkih sangat banyak. Di antaranya, sebagai bumbu masak, cengkih digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkih juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Minyak cengkih digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkih banyak manfaatnya, sehingga menjadikan bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkih merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Anak-anak yang cerdas, pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah.
Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Dimulai dari bangsa Portugis pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Kemudian bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian bangsa Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Anak-anak yang cerdas, berikut ini faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa. Faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau goal. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selanjutnya, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau goal. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Rempah-rempah dibutuhkan untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Faktor yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Faktor yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Ditemukannya mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Anak-anak yang cerdas, berdasarkan uraian tersebut, mari kita menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Yang dimaksud dengan bangsa Barat yaitu bangsa-bangsa Eropa. 2. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia? Faktor yang melatar belakangi adalah ingin menguasai negara penghasil rempah-rempah. 3. Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Penjelajahan samudra dimulai oleh bangsa Portugis pada tahun 1511. 4. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia yaitu di Maluku.
5. Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera? Bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera disebabkan karena beberapa faktor, yaitu mencari kekayaan atau gold, menyebarkan agama atau gospel, mencari kejayaan atau glory, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Kondisi rakyat ketika itu sangat menderita. Anak-anak yang cerdas, pernahkah kamu mengamati benda-benda yang ada di sekitarmu? Benda-benda yang ada di sekitarmu memiliki sifat dan wujud yang berbeda-beda. Masih ingatkah kamu wujud-wujud benda? Tahukah kamu cara membedakannya? Salah satu cara membedakan wujud benda adalah dengan mengetahui sifat setiap benda itu. Nah, sekarang mari kita mempelajari tentang sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Yang pertama, benda padat. Contoh benda padat yang ada di sekitar kita yaitu batu, kayu, dan batu bata. Sifat benda padat antara lain: 1. Bentuk dan volume tetap. 2. Dapat berubah bentuk dengan diberi perlakuan tertentu. Misalnya diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Kedua, benda cair. Contoh benda cair yang ada di sekitar kita diantaranya air, minyak goreng, dan minyak tanah. Sifat benda cair antara lain: 1. Bentuk sesuai wadahnya. 2. Volume benda cair tetap. 3. Mengalir ke tempat yang lebih rendah. 4. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar. 5. Dapat melarutkan benda. 6. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Dan ketujuh, menekan ke segala arah. Ketiga, benda gas. Contoh benda gas yang ada di sekitar kita diantaranya udara, asap, dan uap air. Adapun sifat-sifat benda gas yaitu: 1. Bentuk dan volume tidak tetap. 2. Menempati ruang. Dan yang ketiga, menekan ke segala arah. Anak-anak yang cerdas, demikianlah tadi pembelajaran kita pada tema 7, subtema 1, dan pada pembelajaran pertama. Sampai berjumpa kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.